Sekarang yang penting kita bangun intinya tatanan syariat adalah wala tata faroku, dan ada satu ayat begini. Kala lama yakdi ma amaroh fal yang insan ila to'amih, dan seterusnya bla bla bla. Memposisi sebagai hamba, kala lama kowe ora tak arani dadi kaulaku, nek hidupmu tidak memakmurkan bumiku. Jangan katakan kamu sebagai hamba jika kamu belum memakmurkan bumiku. Dan perhatikan apa yang kamu makan. Jika kamu nanam, itulah ibadahmu kepadaku. Kala lama yakti ma'amarah itu luar biasa Bapak Ibu. Itu secara derajat kehukuman di atas kalimat hakim, di kalimat kutibah di atas itu. Kutibah alaikumusiyam sering dimaknai wajib, padahal kutibah itu maknanya bukan wajib. Yang menjadikan wajib itu belakangnya la'alakum tatakun, yang menjadikan wajib. Menungso, wong kang iman sira poso kaya dene wong biyen sing poso, kutiba alaikumusiyam. Nek ndelok nek dindek saka kene, mohon maaf banyak ustad, banyak pembicara itu ngendek kok kene dikira itu maknane wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kalian puasa, bahwa puasa itu wajib. Enggak ngono, nek mandek toko kene itu berarti enggak wajib. Mergo makna kutiba ki ngene, wong kang iman, kowe nek pengen poso-poso, nek gak pengen ya mangan loh. Kan gitu loh. Yang menjadikan wajib itu belakangnya. La'alakum tatakun, nek kamu pengen takwa mongko poso, nek gak pengen takwa ya rasa poso. Gitu. Itu makna kutiba. Maka tidak menggunakan ajabah atau farodah atau fardu atau wajib. Bukan fi'lah atau perintah, tapi menggunakan kutiba. Jadi Allah aja memberi pilihan. Monggo nek arep poso, tapi nek poso engko tak ingin nek gak poso yang minggato kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Itu ngaten dadi. Tapi yang kala lama yak di amarah gak iso dinyang. Gak iso dinyang. Nek iki mbok nyang, wis tok kowe bakal dijajah entek-entekan. Tenan mboten? Nggih napa mboten? Kan ngaten. Itu perintah Gusti Allah. Mohon maaf lho nggih nek kula rada pedes pangapunten nggih. Kaya surat Yasin pomone ya. Jenengan kan kira surat Yasin ki mung dingge tahlilan karo dingge wong ngadepi mati, ngeten to? Nggih ngeten to? Wah, lho di surat Yasin itu teknologi lho isine. Wa ayatul ardu maita ahyainaha wa kharajna fa min ahaba fa min yakulun. Teknologi. Iki ayat sangka waku minangka ayatku. Cakne nek kowe duwe biji lan kowe duwe lahan, tandanga biji kuwi keen lemahmu. Engko nek tukul biji kuwi akan tumbuh menjadi buah, makanlah kamu dari buah itu. Dan yang tiga-tiganya kowe yo tak dukne saka dhuwur, maksudnya saka dhuwur tak kei banyu, kelolaan banyu kuwi supaya tanaman sing kok tanem kuwi iso hidup, iso urip hingga iso ndadekne buah. Kan ngeten lho. Kemudian di ayat 78 ne kayu-kayu sing enek kelolanen iso dadi energi. Akhdori naro sehingga akan dapat melancarkan dan kebaikan hidupmu. Kemudian di abasa, nek kowe memperhatikan apa yang kamu makan, tentang kesehatannya, tentang nutrisinya, mergo kowe gak dong air gak kamu kelola, maka orang-orang yang melawan, yang gak suka dengan kamu akan menjajah kamu dimulai dari makanan kamu. Wis terbukti apa dereng? Yes, garek ngeteni kecil-kecil nggih. Gitu. Mula saiki wong Islam mikire rada angel, dijak angel. Mergo apa? Kakean nutrisi micin.
Kan gitu. Wan kula rada atas mboten napa-napa tapi mboten maksud kula tekan ndiro ati mboten. Supaya kadang ini gak diantos kan gak yang nyaut-nyaut ngaten mawon nggih. Mboten bermaksud skeptis mboten, pangapunten nyuwun gung nggih pangapunten. Saya pada saat menterinya Pak Muhadjir saya sering matur. Pak Muhadjir pendidikan dan itu semuanya tentang sistem kurikulum kita mencoba rombak lah. Kasihan ini anak-anak saat dia keluar dari sekolah dia nggak tahu tentang pertanian, dia nyatanya tanam tapi nggak tahu kandungan. Memang ada pelajaran biologi untuk mengajari tentang lombok, kandungan lombok dan seterusnya. Tapi nggak pernah tahu yang disebut di dalam batang ini ada silem, ada kortek, ada neokortek. Karena nggak memahami ini, maka akibatnya kita dijajah, golek obat, golek nutrisi ronor ini. Padahal kalau kita mengetahui apa itu silem, apa itu kortek, apa itu neokortek, apa itu inti, apa film dan seterusnya, maka kita akan mengetahui. Loh tapi itu kan nggak agamis. Oh sangat agamis. Quran itu kalimat itu bahwa Allah itu katakanlah begini. Bukan mengatakan bahwa Allah Maha melihat. Gunul Hamid, Absor. Allah itu Maha detail. Bukan kalimatnya, bukan Allah Maha melihat yang kita tafsiri. Allah Maha melihat, Allah Maha detail. Bakal Faridun yang saya ungkap tadi itu, jika kamu mengetahui kandungan, maka kamu gak akan terjajah. Ya, awak dewe sudah terlanjur begini loh, di ngarepe lombok, berarti tandur, kemudian mandek di ngarepe pot. Allahumma ya Allah. Abidna rezeki ya Allah tambahkan rezekiku mandek kuwi tapi gak dirawat. Percaya karo malaikat Mikail iki mbok perintah mergo malaikat Gusti Allah mbok enteni tandur kan gitu. Kalau kita iman kepada malaikat Mikail Bapak Ibu, pangapunten beda gak apa-apa. Mukun itu maknanya apa to? Wong sing ikhtiar sadar itu sebagai kawulanya Tuhan Allah ya. Eli itu Tuhan, maka wong sing iman kepada malaikat Mikail itu cirine mesti sregep, tapi sregep itu mergo nggih ibadah. Ngaten lho. Wong nek percaya karo malaikat Isra, malaikat Jibril, katakanlah Jibril Jabarun itu maknanya pengurai, penjabar, menjabarkan tentang kebenaran. Eli Tuhan. Malaikat Jibril menjabarkan tentang Tuhan bagaimana supaya dapatkan sampai kepada Tuhan. Kemudian tugasnya disepakati oleh kita nggawa wahyu kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Muga-muga gak kaget ya gitu ya. Mungkin tambahan. Nah, iman jangan ngono, iman kepada hari akhir juga sama. Bukan imajinasi al akhir itu jenengan ya saat ini berani menghadapi. Ciri orang iman kepada hari akhir berani menghadapi fakta, berani menerima fakta keadaan diri untuk berbuat baik dan kebaikan. Jadi tunggu, jadi pertanyaan kubur sakniki, coba, wah berarti kok beda, gak apa-apa toh, sidik-sidik ini. Sebab ini loh nggih, panjenengan kok nek wis mati, antri. Kira-kira masuk akal ndak? Jenengan iki Gusti Allah jenengan, Tuhan panjenengan niku Maha mengetahui, Maha perso, Maha kuwasa, Maha segala-galanya wis pokoknya katakanlah begitu. Nggih. Gitu. Yang alim, yang adim. Napa meleh? Ya hafid. Ya absor. Wis seluruhnya. Mung perkara jenengmu nek mati maha pirsa lah nyapa Gusti Allah. Enek wong mati ke mungkar nangkir ke medhuo
Sapa jenenge aku lali, mosok ngono. Ayo. Pangapunten lho ya. Terus kemudian malaikat kuwi pekerjaannya diutus oleh Allah, gak punya ide sama sekali kan, gitu sepakatan kita. Gitu. Ngaten to nggih? Jadi dia ini teko ki mara di kuburan ki mesti mergo diutus karo Gusti Allah. Akhirnya kan mungkar nangkir, kayak enek wong mati, kayak kena corona gitu ya. Kayak takokono. Kayak ki sapa jenenge apa agamane takokono. Kok datane dilebokne kene ya. Wis zaman digital ya mbok ngimpor kok dunya. Pangapunten. Ini saya maksudkan kok dolanan ini tidak, saya cuma masuk begini loh. Apa kira-kira se-ekstrim itu? Kalau Tuhan nggak tahu jenengmu perkara mati, nggak roh amal-amalmu ngenteni ditimbang, rasional apa mboten? Nah aku dadi Gusti Allah apa mone? Terus kowe ditimbang. Nah aku gampang. Niki ditimbang ora usah roh aku lah nyapo ki dosane sakmene genah. Terus berarti piye gak talkin? Talkin gak apa-apa, saya juga tetap talkin kok. Tapi kita itu ngerti. Tinggi ngelikne kita sing di dunya. Aja mbok kira kemudian modin duwe hak ngekeki bocoran. Kualat itu. Modin tuh gak tahu entuk SK malaikat. SK-ne kok lurah. Kok duwe hak ngekeki bocoran di gone malaikat gak kurang ajar. Pangapunten lho ya. Gak apa-apa ya. Jok gitu. Ya panggah aku nek kono njaluk Modin, ditalkini Pak Modin. Suatu saat saya guyonan karo Pak Modin, karena sudah akrab gitu, dulu juga temen. Jadi nggak sih talkin, gak apa-apa ki, ya talkin sing piye talkin, wes terserah jenengan. Akhirnya saya talkin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mengke setelah ini akan ada mungkar nangkir. Wes jenengan yo ngerti wong sing mati ki jenengan, aku yo ora dong. Engko nek mun jawab piye terserah. Kowe tak kei jawaban kok ngene tibake amalmu kurang mengko yo ora iso selak. Nek amalmu apik tibake yo salah. Wis mangsa boronga wa alam bisawat bimurabi. Monggo. Modine ngingeti. Iki kiai gendeng tah kali. Pangapunten. Aduh, Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi pangapunten, saya bukan merusak budaya yang ada, ndak. Tetap dijalankan. Terkadang kita itu membenarkan kebiasaan yang kita nggak tahu maksudnya. Ngaten ya. Kita mulai membongkar, memahami ini secara utuh. Kalau ndak kita akan terjajah terus menerus. Saya kenapa akhir-akhir ini rodok belak-belakan? Karena di bulan Desember saya berhadapan dengan kelompok yang anti agama. Saya mempertanggungjawabkan. Kalau mohon maaf mempertanggungjawabkan, diajak diskusi. Bagaimana sebenarnya Islam kok begini bla 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 bla. Akhirnya saya rodok tukaran dengan mereka. Akhirnya saya belak-belakan ke mereka. Pangapunten. Itu bukan kesalahan yang ada, tapi karena memang kita tuh menafsiri sesuatu dari seseorang yang seseorang kita juga nggak kenal. Saya ngaji kitab sing ngarang itu Al-Ghazali, tapi saya nggak kenal Al-Ghazali. Tapi sepertinya saya akrab dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali nulis dari Nabi Muhammad, juga nggak kenal Nabi Muhammad, jadi dawa banget. Sampai saya belak-belakan begitu, pangapunten. Hanya untuk supaya enggak larut dalam sebuah proses benturan yang oleh orang liberal dalam pengertian yang sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kita sudah enggak zamannya mempermasalahkan hal yang kecil-kecil. Banyak hal yang sekarang kita tergerogoti di semua bidang. Sains, teknologi, dan sebagainya. Kita habis waktu kita hanya untuk apakah wudunya sebenar atau tidak. Nek wis didudui ngene ya wis gak usah gimana gak usah ngeloke. Pamane kan begitu. Itu akan rileks.
itu akan rileks. Syariat itu di Quran, di surat 13, intine semua pekerjaan yang bersifat syariat itu adalah wala tatafarraqu. Syara'alakum, syariat yang diwasiatkan kepada kamu dari setiap umat, dari masing-masing nabi, Nuh, Ibrahim, bla 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 bla. Intinya itu adalah semuanya menekankan an akimuddin, jadi penegak agama di kehidupan sosial. Apa itu? Wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Makanya sholat pun intinya juga begitu Bapak Ibu. Makanya Allahu Akbar disebut takbiratul ikram. Ngertos sebutan napa takbiratul ikram niku? Nek takbir menika Allahu Akbar. Takbiratul ikram itu ada tak muta'alim yang maknanya itu harus diwujudkan. Jadilah pendengar yang baik, pentafakur yang baik, pelihat yang baik. Allahu Akbar. Bismillah, sadar dengan diri Tuhan yang punya nama Allah. Ar-Rahman, bukan Maha Rahman, tapi Ar-Rahman. Realisasikan dalam bentuk wujud bahwa Rahman itu sayang Tuhan. Wujudnya Rahman itu nopo? Meripat, kuping, tanah, tanduran, biji, wit-witan, itu wujud Rahman Tuhan. Kalau ada tasdid Ar-Rahman, rohnya double, maka tandangi, lakukan, budidayakan. Kemudian di depan ada alif lam al, maka sinergio, sinkron, bebarengan, maka akan hidupmu akan tentram. Kemudian rohim, yang depan Rahman, yang belakang rohim. Rohim itu adalah masalah batin, tentramnya hati, ada tasdid, maka hati yang telah mengenal tujuan ada alif lam, maka kenali sang pembimbing yang menunjukkan kebenaran menuju Tuhan. Begitu. Malik Yaumiddin, Malik orang yang dicakup, orang yang berada di dalam sektor, yang digenggam, yang dirangkul. Malik Yaumiddin, yaum itu hari, din kehidupan saat ini, ada alif lam. Pangapunten, nek tafsire Tuhan hari pembalasan besok. Bapak Ibu, kita cerdas sidik. Berarti Tuhan itu hanya Tuhannya orang nek wis mati. Gitu loh. Orang ngaten. Malik Yaumiddin itu saat ini. Wong jenenge Malik itu aneh kalau kita biasa nafsu sorof itu aneh. Ki piye to tafsire kok Tuhan hari raja pembalasan besok? Padahal kalimat Malik, Malikun itu fi'il madi. Jadi enggak terbatas wal awal. Kok dadi mung Tuhan sok ki piye nafsiri? Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan salah satu dari yang nulis itu, beliau, mohon maaf saya nggak akan sebut, tapi dia yang di situ dari Depak, Profesor bla bla bla, kita sempat diskusi cukup lama dengan beliau. Oh iya lah kadung kan gitu jawabannya, sayangan begitu. Oke. Jadi yang dikatakan Malik itu fi'il madi, tapi yaum itu adalah saat dimana saat kita menginjak bumi saat ini. Din itu kehidupan, ada tasdid. Kehidupan yang harus diproses, harus dijalani. Maka akan muncul iya kanak budu. Iya ada tasdid. Maka dengan sebenar-benarnya kita itu menghamba, wanastain, dan seterusnya kan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Itu jadi ngurakan itu ya sak waktu dewi gitu ya. Kita kan bla 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 cepat-cepatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terang juga kalau boleh saya matur keprihatinan kita juga. Saya itu disambati oleh gubernur kami Jawa Timur Bu Khofifah untuk menggiret mindsetnya pondok-pondok pesantren supaya produktif. Karena memang catatan pondok yang ekspor hanya kami ekspor janggel jagung. Kita tadi kalau di sini banyak janggel jagung, nanti bisa kita wadahi kan, kita ekspor ke Jepang, Korea, ke Texas Amerika. Kemudian kalau
Thales kita ekspor ke Australia. Itu. Kalau pakcong kita ekspor ke Taiwan, ke Filipina. Tapi untuk memenuhi kebutuhan Indonesia saja kita sudah kewalahan karena setiap minggu kita mengirim 10 kontainer yang seharusnya permintaan mereka adalah 100 kontainer. Itu yang alumni kita ajak untuk bergerak untuk itu. Kita kemarin ngirim santri untuk ikut pameran di Taiwan tentang produksi makanan, kemudian obat-obatan mung hanya jahe diirisi di kono tinggi pameran ternyata payu. Kan gitu. Sehingga kemarin kita ngirim 1 kontainer untuk jahe yang di Rajan. Kita tinggal beli mesin, ini mereka sudah mulai meminta untuk rutin. Itu, tapi ini kita akhirnya masih agak kebingungan mengambil sikap secara harga menang saat diekspor, tapi mesake nyonya menir yang sekarang juga membutuhkan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berharap santri kan duwe keterampilan begini toh. Ya iso ngaji ya duwe terampil begitu toh. Yang kita harapkan begitu. Itu. Sebab mungkin diteruskan guyone tadi saya terus loh ya. Kita tuh kan kadang salah paham ya. Al-Quran itu isim takrif. Kita dulu diulang yang dikatakan Al-Quran itu dawuh Gusti Allah yang menjadi petunjuk. Apakah benar? Tapi nggak usah kaget, bisa tandek weh, kaget ya, tandek weh. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf, saya mohon pangapunten, saya mohon dimaklumi dalam keadaan di situasi saat ini yang ketidakpastian, kita membutuhkan kepastian, ambigu, kita membutuhkan kepastian untuk menangani kompleksitas dan dinamika kehidupan, kita juga membutuhkan kepastian. Kepastian itu hanya jika kita mengenal Bapak Ibu. Mengenal. Ojo gampang gumun, nenek wong roh sesuatu sing jenengan gak roh barang ra ketok. Wi ora istimewa blas Bapak Ibu. Wis tak percaya, gak istimewa blas itu biasa. Aku ngampleng jin biasa wis gampangane. Pangapunten. Ora istimewane wong yen menungso. Gitu ya. Satu pernah ngamuk di Laut Selatan, saya juga pernah ngamuk, itu seperti saya acak-acak. Pangapunten. Jadi wis saatnya, habis masanya, masih menggunakan energi kejiniannya gitu ya. Itu. Karena pondok kami pernah diacak-acak dia. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, salah kata dan sesuatu yang tidak masuk akal bagi jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, kita semua diberi keselamatan lahir batin dunia akhirat, dan kita berada di dalam kebenaran, benar yang dibenarkan, sehingga kita lancar, diberi sehat. Semua yang menghalangi kehidupan yang menjadi entah penyakit atau fitnah apapun, semoga Allah angkat, disingkirkan, dan kita menjadi sehat walafiat, lancar rezekinya, dan semuanya dapat diatasi dan oleh Allah ditambahkan anugerahnya. Saya kira begitu, saya kira doanya itu saja. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.